Di tengah hiruk-pikuk lokasi syuting di pinggiran Jakarta, suara sutradara memekik memerintah kru untuk memulai adegan klimaks. Aku, sebagai stuntwoman pengganti, melompat dari atap gedung tua itu, tubuhku melayang di udara sebelum mendarat sempurna di depan kamera. Tapi saat itu, tanpa aba-aba, bibirku menyentuh bibir aktris utama, Nadia, dalam ciuman yang seharusnya hanya pura-pura, namun rasanya terlalu nyata, dan seluruh kru terdiam membatu. Hati Nadia berdegup kencang, matanya melebar saat aku mundur, wajahnya memerah bukan karena naskah, tapi karena gejolak yang tiba-tiba meledak di dadanya. Aku, Rina, stuntwoman berusia 28 tahun yang biasa menghadapi bahaya isik, tak pernah menduga bahwa satu ciuman itu akan membongkar rahasia yang selama ini kukubur dalam-dalam, ketertarikanku pada wanita, khususnya pada Nadia yang sudah menjadi bintang film Indonesia terkenal. Sutradara berteriak kecut dengan suara gemetar, tapi kerusuhan sudah dimulai. Kru bergunjing, dan Nadia menatapku dengan campuran kebingungan dan kemarahan, seolah aku telah merusak karirnya yang sempurna. Malam itu, di kamar hotel sederhana di kawasan Kemang, aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar mengenang bagaimana semuanya dimulai. Aku lahir di keluarga konservatif di Bandung, ayah seorang guru agama yang tegas, ibu yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Sejak remaja, aku merasa berbeda, teman-teman perempuan membuat hatiku bergetar lebih dari laki-laki, tapi aku menyembunyikannya, memilih olahraga ekstrem untuk melampiaskan energi itu. Menjadi stuntwoman adalah pelarian sempurna, adrenalin dari lompatan tinggi, tabrakan mobil, membuatku lupa pada perasaan terlarang itu. Tapi bertemu Nadia di set film ini, bayang-bayang cinta, mengubah segalanya. Nadia, 20 genep tahun, adalah idola nasional. Dengan kulit sawo matang yang mulus, mata almond yang memikat, dan karisma yang membuat produser berlutut, dia mewakili wanita Indonesia modern, mandiri, sukses, tapi masih terikat norma sosial. Keluarganya dari kalangan atas di Surabaya, ayahnya pengusaha kaya yang mengharapkan pernikahan dengan pria terhormat. Nadia pernah bercerita padaku saat istirahat syuting, bagaimana tekanan itu membuatnya kelelahan. Aku ingin bebas, Rina, tapi apa daya? Masyarakat ini tak pernah memakan yang berbeda, katanya sambil tersenyum getir. Ciuman itu bukan kesalahan. Dalam naskah, adegan akhir seharusnya heroik, stuntwoman pengganti menyelamatkan aktris dari penjahat, diakhiri pelukan singkat. Tapi saat tubuhku mendarat, Nadia memelukku terlalu erat, dan impulsi, aku membalas dengan ciuman. Mungkin itu akumulasi dari minggu-minggu sebelumnya, saat kami berlatih bersama, tertawa di belakang kamera, berbagi rahasia kecil. Aku merasa ada ikatan, tapi tak pernah berani mengakui. Kini konsekuensinya datang, pagi berikutnya, sutradara memanggil kami berdua ke ruangannya. Anda berdua tahu ini bisa jadi skandal besar, katanya tegas, matanya menusuk. Media Indonesia haus berita seperti ini. Nadia, karirmu bisa hancur. Rina, kamu mungkin tak akan dapat pekerjaan lagi. Nadia diam, tapi matanya berkaca-kaca. Aku ingin meminta maaf, tapi kata-kata tercekat. Itu hanya improvisasi, bohongku lemah. Sutradara menggelengkan kepala. Kami akan edit ulang. Tapi kalian harus janji ini tak terulang. Nadia mengangguk cepat, tapi saat keluar, dia menarik tanganku. Kita bicara nanti, bisiknya, suaranya gemetar. Pertemuan itu terjadi di kai kecil dekat hotel. Nadia duduk di depanku, memesan kopi hitam seperti biasa. Kenapa kamu lakukan itu, Rina? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menatap cangkirku, mencari kata-kata. Aku suka padamu, Nadia. Lebih dari teman. Kata-kata itu keluar, dan dunia seolah berhenti. Nadia terdiam lama, wajahnya pucat.
Aku juga merasakan sesuatu, akunya pelan. Tapi ini salah. Keluargaku, masyarakat. Kita tak bisa. Hatiku hancur mendengarnya. Itu awal dari konflik yang lebih dalam, antara hati dan norma yang mengikat. Hari-hari berikutnya, syuting berlanjut dengan tegang. Kru menghindari kami, bisik-bisik di belakang. Aku merasa terisolasi, tapi Nadia mulai mendekat diam-diam, pesan singkat malam hari, aku tak bisa tidur memikirkanmu. Aku balas, kita harus hati-hati. Tapi godaan itu kuat. Suatu malam setelah syuting larut, kami bertemu di taman hotel. Aku takut, Rina, katanya sambil memegang tanganku. Tapi aku tak bisa bohong pada diriku lagi. Kami berpelukan, tapi tak lebih, hanya itu, tapi rasanya seperti pengkhianatan pada segalanya yang kami yakini. Tekanan keluarga mulai muncul. Ayahku menelepon, Rina, aku dengar rumor aneh dari teman di industri ilmu. Jangan buat malu keluarga. Aku menyangkal, tapi hatiku berat. Nadia lebih buruk, ibunya datang ke set, membawa calon suami, seorang pengusaha muda. Kamu harus menikah tahun ini, desaknya. Nadia tersenyum palsu, tapi matanya mencariku di kerumunan. Itu momen pertama di mana aku merasa cemburu yang menyakitkan. Konflik memuncak saat produser memanggil rapat darurat. Ada bocoran ide ciuman itu ke media sosial, katanya marah. Siapa yang bocor? Semua mata tertuju padaku. Aku merasa dikhianati, mungkin salah satu kru yang iri. Nadia panik, ini bisa menghancurkan karirku. Aku ingin melindunginya, tapi apa daya. Kami memutuskan untuk menyangkal semuanya sebagai kesalahan syuting. Tapi di dalam, ikatan kami semakin kuat, meski penuh rasa sakit. Akhir ilehiji, aku menyadari bahwa ciuman itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang. Nadia dan aku mulai merencanakan pertemuan rahasia, tapi setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tak akan menerima kami. Tapi hati tak bisa dibohongi. Sekitar 1020 kata. Ile 2. Pagi setelah bocoran ideo, Jakarta seolah meledak. Media gosip online membahas ciuman kontroversial Nadia dan stuntwoman dengan komentar netizen yang kejam. Ini dosa besar, Nadia pasti diganti di ilmu berikutnya. Nadia mengunci diri di kamar hotel, teleponnya berdering tanpa henti dari agen dan keluarga. Aku mengetuk pintu, Nadia, buka. Kita harus bicara. Dia membuka, matanya merah karena menangis. Semuanya hancur, Rina. Ayahku marah besar, bilang aku membawa malu keluarga. Aku memeluknya, mencoba menenangkan. Kita bisa atasi ini bersama. Tapi dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Kami duduk di lantai, berbicara berjam-jam. Nadia menceritakan masa kecilnya, dibesarkan di lingkungan elit Surabaya, di mana pernikahan adalah alat bisnis. Aku pernah pacaran dengan pria, tapi tak pernah merasa benar, akunya. Sampai bertemu kamu, semuanya jadi jelas. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi juga takut. Aku bercerita tentangku, bagaimana aku meninggalkan Bandung untuk menghindari pertanyaan keluarga tentang pernikahan, memilih karir stunt yang berbahaya untuk membuktikan diri. Keputusan pertama yang sulit, Nadia memilih untuk wawancara pers. Aku akan bilang itu hanya kesalahan syuting, katanya tegas. Aku setuju, meski sakit. Wawancara itu disiarkan langsung di nasional. Nadia tersenyum manis, itu improvisasi yang salah, tak ada arti apa-apa. Penonton percaya, tapi aku melihat matanya yang sedih. Setelah itu, dia datang ke kamarku. Aku bohong demi kita, bisiknya. Kami menghabiskan malam berbicara, tangan saling genggam, tapi tak lebih, rasa hormat pada batas mencegah kami melangkah jauh.
Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Adik Nadia, seorang mahasiswa yang iri pada kesuksesannya, ternyata yang membocorkan ideo. Aku tak sengaja lihat di ponsel kru, katanya saat Nadia konfrontasi. Tapi kamu pantas dihukum karena menyimpang. Kata-kata itu menusuk. Nadia menangis, kamu saudaraku, kenapa? Adiknya pergi dengan marah, mengancam cerita pada ayah. Itu momen di mana Nadia harus memilih keluarga atau aku. Aku sendiri menghadapi tekanan. Ayah menelepon lagi, pulanglah, Rina. Kami dengar kabar buruk. Jangan ikuti jalan sesat. Aku menyangkal, tapi dia mengirim saudara laki-laki untuk mengawasi. Saudaraku tiba di Jakarta, menginap di hotel yang sama. Kamu harus berhenti syuting ini, katanya. Kembali ke Bandung, nikah dengan pria baik. Aku marah, ini hidupku. Tapi dalam hati, aku ragu apakah ini layak. Risiko kehilangan keluarga, karir, untuk cinta yang dilarang. Syuting berlanjut dengan ketegangan. Sutradara memaksa kami ulang adegan tanpa ciuman, tapi chemistry kami terasa. Kru mulai curiga lagi. Suatu hari, saat latihan stunt, aku jatuh karena pikiran terganggu, cedera ringan, tapi Nadia panik, berlari ke sampingku. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Itu momen intim yang dilihat banyak orang. Malamnya, kami bertemu di pantai dekat Ancol, jauh dari mata-mata. Aku tak bisa terus begini, kataku. Kita harus putuskan, lanjut atau berhenti. Nadia menatap laut, aku pilih lanjut, meski sakit. Tapi pilihan itu membawa harga. Agen Nadia menelepon, kontrak film berikutnya dibatalkan karena rumor. Nadia hancur, ini karirku. Aku merasa bersalah, maafkan aku. Dia memelukku, bukan salahmu. Ini pilihan kita. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi realita menghantam, ayah Nadia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu harus pulang sekarang. Dan tinggalkan wanita itu. Nadia berdiri tegar, tidak, ayah. Aku mencintainya. Konfrontasi itu epik. Di ruang tamu hotel mewah, ayah Nadia berteriak, ini melawan agama, budaya kita. Kamu akan dicampakkan masyarakat. Nadia menangis, tapi ini aku yang sebenarnya. Aku berdiri di samping, saya tak ingin menyakiti keluarga Anda, tapi saya mencintai Nadia. Ayahnya memandangku dengan jijik, kamu penghancur. Dia pergi, memutus hubungan finansial. Nadia kehilangan dukungan keluarga, harus bergantung pada tabungannya. Aku juga menghadapi konsekuensi. Saudaraku melapor pada ayah, dan aku diusir dari keluarga. Kamu bukan anak kami lagi, kata ayah di telepon. Hatiku remuk, tapi Nadia menjadi penopang. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, hidup sederhana. Syuting selesai, tapi filmnya ditunda rilis karena kontroversi. Kami mulai mencari pekerjaan baru, aku sebagai trainer stunt, Nadia sebagai model iklan. Tapi masyarakat tak berhenti. Demonstrasi kecil dari kelompok konservatif di depan studio menuntut boikot. Netizen menyerang akun sosial kami. Nadia depresi, apakah ini pantas? Aku meyakinkan, kita kuat bersama. Tapi keraguan muncul, apakah cinta ini egois? Mengorbankan segalanya untuk perasaan yang dilarang. Akhir Ile 2, kami menghadapi ujian berikutnya. Teman lama Nadia yang tahu rahasia, mengancam bocorkan lebih banyak jika tak dibayar. Pengkhianatan lagi membuat kami bertanya-tanya siapa yang bisa dipercaya. Sekitar 1050 kata. Ile 3. Ancaman dari teman Nadia, seorang mantan kru bernama Lila, datang melalui pesan anonim, bayar 50 juta atau ideo lengkapnya menyebar. Nadia gemetar membacanya, ini pasti dia.
Kita pernah bertengkar. Aku marah, kita tak boleh menyerah. Kami memutuskan konfrontasi langsung. Bertemu di kai tersembunyi di Tamrin, Lila tersenyum sinis. Kalian pikir bisa sembunyi? Masyarakat harus tahu kebenaran. Nadia memohon, kenapa kamu lakukan ini? Kita teman. Lila tertawa, teman. Kamu selalu lebih sukses. Ini balas dendam. Kami tak bayar, malah lapor polisi. Tapi di Indonesia, kasus seperti ini rumit, polisi enggan campur urusan pribadi, apalagi LGD. Ini urusan moral, bukan kriminal, kata petugas. Kami pulang dengan tangan hampa, tapi Lila mundur sementara. Itu kemenangan kecil, tapi harga emosional tinggi. Nadia mulai ragu pada semua orang, termasuk aku. Bagaimana jika kamu juga khianati aku, tanyanya suatu malam. Aku terluka, aku tak akan pernah. Tapi keretakan mulai muncul. Konflik internal semakin dalam. Aku bermimpi buruk tentang keluarga, ayah yang menangis. Nadia juga sering menangis sendirian. Kami mencoba terapi diam-diam, tapi psikolog bilang, di masyarakat ini, kalian harus siap dengan isolasi. Kata-kata itu menyakitkan. Kami mulai bertengkar kecil, tentang uang, tentang masa depan. Kita bisa pindah ke luar negeri, usulku. Nadia menggeleng, aku cinta Indonesia. Ini tanah airku. Tekanan sosial memuncak saat film akhirnya rilis. Ulasan campur, sebagian memuji akting, tapi banyak yang boikot karena propaganda LGD. Penjualan tiket rendah, produser rugi. Nadia kehilangan endorse, aku tak dapat kontrak baru. Kami hidup hemat, tapi cinta kami jadi satu-satunya cahaya. Suatu hari, di pasar malam, kami berpegangan tangan diam-diam, tapi seseorang memotret, dan foto itu viral lagi. Pasangan lesbian di Jakarta, judul berita. Keluarga Nadia mencoba intervensi. Ibu datang, menangis, kembalilah, nak. Kami makan jika tinggalkan dia. Nadia goyah, aku tak bisa, Bu. Ibu pergi dengan hati hancur. Aku merasa bersalah, mungkin kita harus pisah. Nadia marah, jangan katakan itu. Tapi di dalam, aku tahu pengorbanan ini besar. Momen Odd Orthogt, teman lama aku, seorang aktis LGD, menghubungi. Kalian bisa jadi simbol perubahan, katanya. Bicara terbuka. Nadia ragu, terlalu berisiko. Aku setuju dengannya, tapi ide itu menggoda. Kami diskusikan berhari-hari, mempertimbangkan pro dan kontra. Akhirnya, Nadia memutuskan tidak, terlalu takut. Tapi itu membuatku bertanya, apakah diam adalah pilihan benar? Konflik baru, Nadia ditawari peran besar di film baru, tapi syaratnya dibersihkan image. Artinya, muncul dengan pacar pria palsu. Ini hanya akting, katanya. Aku sakit hati, tapi itu bohong pada kita. Kami bertengkar hebat, Nadia pergi semalam ke rumah teman. Aku sendirian, merenung apakah cinta ini layak jika penuh pengorbanan. Keesokan, Nadia kembali, meminta maaf. Aku tolak tawaran itu. Kami berdamai, tapi luka tetap. Masyarakat mulai berubah pelan, beberapa netizen dukung, biarkan mereka bahagia. Tapi mayoritas masih kontra. Kami ikut komunitas LGD rahasia di Jakarta, bertemu orang sejenis, berbagi cerita. Itu memberi harapan, tapi juga realita, banyak yang kehilangan segalanya. Puncak Iletilu, ayahku datang ke apartemen. Aku dengar semuanya, katanya pelan. Bukan marah, tapi sedih. Kenapa tak cerita dari dulu? Aku menangis, takut kehilangan kalian. Dia peluk aku, kami masih keluarga. Itu momen Odd Orthogt, tapi tak selesai, dia minta aku berubah. Aku tolak, dan dia pergi dengan janji bicara lagi. Nadia melihat, setidaknya ada harapan.
Tapi aku tahu perjuangan belum berakhir. Dengan dukungan parsial dari ayah, aku merasa lebih kuat. Tapi Nadia menghadapi krisis, adiknya bergabung dengan kelompok anti-LGBT, mengkampanyekan boikot ilmiah. Ini perang saudara, kata Nadia pahit. Kami konfrontasi adiknya di rumah keluarga Surabaya. Perjalanan itu tegang, Nadia gemetar sepanjang jalan. Di sana, adik berteriak, kamu merusak nama keluarga. Nadia balas, ini hidupku, bukan milikmu. Ayah campur, cukup. Kita bicara sebagai keluarga. Diskusi panjang malam itu. Ayah mendengar cerita Nadia tentang perasaannya sejak kecil. Aku tak paham, tapi aku cinta anakku, katanya akhirnya. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah maju. Adik marah, pergi. Nadia menangis bahagia, terima kasih, Rina, karena mendukung. Tapi harga hubungan dengan adik rusak permanen. Kembali ke Jakarta, kami mulai membangun kembali. Aku dapat pekerjaan sebagai koordinator stunt di serial. Nadia ambil peran kecil, tapi bermakna. Kami ikut seminar rahasia tentang hak LGBT, belajar tentang undang-undang yang diskriminasi di Indonesia. Itu membuka mata betapa masyarakat butuh perubahan, tapi risiko tinggi. Pengkhianatan terbesar datang dari sutradara film kami. Dia merilis RC Uncut dengan ciuman itu untuk sensasi tanpa izin. Ilm jadi viral, tapi kami dituduh promosi penyimpangan. Protes besar di depan bioskop, polisi turun. Nadia panik, ini akhir karirku. Aku marah, hubungi lawyer. Kami gugat, tapi proses lambat. Media serang kami, wawancara paksa. Nadia depresi berat, tak makan berhari-hari. Aku rawat dia, kita lawan bersama. Tapi di dalam, aku ragu apakah ini terlalu mahal. Teman aktis kembali, gunakan ini untuk bicara. Kali ini kami setuju. Nadia lakukan konferensi pers, aku lesbian, dan aku bangga. Kata-kata itu mengguncang Indonesia. Dukungan datang dari komunitas internasional, tapi lokal banyak hujatan. Keluarga Nadia putus hubungan lagi, ayahku mundur. Konsekuensi, ancaman online bahkan isik. Kami pindah apartemen, tingkatkan keamanan. Tapi itu membawa kebangkitan, grup dukungan tumbuh, cerita kami inspirasi banyak. Seorang gadis muda hubungi Nadia, terima kasih, aku tak lagi sendirian. Itu membuat kami bertahan. Konflik akhir, aku ditawari pekerjaan di luar negeri, Singapura, gaji tinggi. Ini kesempatan, kataku. Nadia ragu, tapi aku tak ingin tinggalkan Indonesia. Kami bertengkar, kau egois, balasnya. Aku tolak tawaran, pilih tetap. Kau lebih penting, kataku. Nadia peluk aku, makan aku. Momen relaksi, kami duduk di balkon, memandang kota. Apa yang kita lakukan benar, tanya Nadia. Aku jawab, benar bagi kita. Tapi masyarakat berubah pelan, undang-undang mulai dibahas, meski lambat. Akhir ile opat, kami menghadapi ujian terakhir, demonstrasi besar anti-LGBT di Monas. Kami tak ikut, tapi teman kami terluka. Itu membuat kami sadar, perjuangan ini lebih besar dari kami. Demonstrasi itu membuka mata kami pada bahaya nyata. Teman aktivis dirawat di rumah sakit, dipukul massa. Nadia menangis, ini karena kita. Aku tenangkan, bukan. Ini perjuangan bersama. Kami kunjungi dia, berjanji lanjutkan. Tapi hati kami berat, berapa banyak lagi yang harus menderita. Keputusan krusial, Nadia dapat tawaran ilmu independen tentang cerita LGBT. Ini risiko tinggi, katanya. Aku dukung, lakukan. Ini cara ubah masyarakat. Dia ambil, dan syuting dimulai di Bali, lebih aman. Aku ikut sebagai stunt advisor.
Di sana kami temukan kedamaian sementara, pantai, matahari terbenam, tangan saling genggam tanpa takut. Tapi masa lalu menghantui. Adik Nadia hubungi, minta maaf. Aku salah. Aku lihat demonstrasi itu dan sadar. Reni keluarga di Surabaya, ayah peluk Nadia, aku coba pahami. Bukan akhir bahagia, tapi kemajuan. Ayahku juga datang, aku bangga padamu, Rina. Keluarga mulai menerima, meski pelan. Ilm baru rilis, kontroversi lagi. Tapi kali ini, dukungan lebih besar. Estial Internasional memuji, netizen muda belah. Nadia jadi ikon, aku di belakang layar. Tapi harga, priasi hilang, selalu diikuti paparai. Kami belajar hidup dengan itu, fokus pada cinta kami. Momen akhir, di premiere Ilm, Nadia pidato, cinta tak kenal gender. Ini perjuangan kita semua. Aplaus bergemuruh, tapi juga protes. Kami pulang, berpelukan. Kita berhasil, kataku. Nadia tersenyum, tapi perjalanan panjang. Kini, setelah segalanya, kami hidup bersama di rumah kecil di Bali. Karir stabil, keluarga mendukung, masyarakat berubah pelan. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini benar, atau kita seharusnya diam saja demi kedamaian palsu? Apakah pilihan untuk hidup autentik meski melawan norma masyarakat adalah keputusan yang benar atau salah?